Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman operator sekolah. Di video kali ini saya akan sampaikan sebuah video tentang alur pendaftaran OSN 2024 ya. Ini sedikit berbeda dengan OSN 2023 tahun lalu ya. Dan alurnya saya bagi menjadi 10 bagian ya. Yang pertama adalah nanti teman-teman login ke akun registrasi sekolah. Kemudian yang kedua adalah cek data operator sekolah. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa cek satuan pendidikan, data satuan pendidikan. Kemudian yang keempat adalah proses penambahan peserta didik. Kemudian yang kelima adalah proses penambahan pembimbing. Kemudian yang keenam adalah daftar peserta OSN, pendaftaran peserta OSN. Yang ketujuh adalah login ke portal lanjutan registrasi. Kemudian yang kedelapan adalah unggah persyaratan. Kemudian yang ke-9 adalah generate akun peserta OSN dan yang ke-10 adalah login akun peserta OSN. Oke, kita langsung saja ke langkah yang pertama adalah login akun registrasi sekolah ya. Di sini alamat websitenya adalah ini ya, daftar-bpti.kemdikbud.go.id. Ini dia, daftar-bpti.kemdikbud.go.id. Tampilannya akan seperti ini, ada selamat datang di portal registrasi terpadu Ajang Talenta. Yang pertama di sisi sebelah kiri adalah masuk operator pendidikan dasar dan menengah, kemudian yang kedua adalah pendaftaran akun operator perguruan tinggi, dan yang ketiga adalah masuk akun operator pendidikan tinggi. Karena kebetulan saya adalah SMA, maka saya masuk yang masuk operator pendidikan dasar dan menengah. Saya klik. Kemudian di sini akan tampilannya adalah login menggunakan SSO data Kemdikbud.go.id ya. Teman-teman operator bisa menggunakan email Dapodik sekolah teman-teman. Kemudian silahkan klik login. Nah, di sini ada selamat datang, kemudian di sini ada unduh petunjuk teknis, kemudian di bagian atas ada kode pendaftaran registrasi sekolah ya. Dan di sebelah kanan di sini adalah jumlah peserta didik terdaftar. Kalau teman-teman tahun ini belum menginputkan dan kemudian ada jumlah peserta didik terdaftar di sini, ini adalah jumlah peserta didik terdaftar tahun lalu ya, tahun lalu. Jadi kalau misalnya ada yang tahun ini mendaftar dan sudah pernah ikut pada tahun lalu, maka tidak perlu diinput lagi di web BPTI Kemdikbud.go.id, kecuali buat peserta yang baru ikut OSN tahun ini, nanti teman-teman melakukan penambahan peserta didik. Kemudian di sini ada juga jumlah pembimbing terdaftar, dan ini adalah jumlah pembimbing terdaftar tahun lalu. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan, mengurangi atau menambah atau merubah ya. Itu. Kemudian yang perlu teman-teman lakukan yang kedua adalah cek data operator sekolah. Ya, silakan klik operator. Di sini ada data dari teman-teman. Silakan yang belum lengkap dilengkapi dan nanti klik simpan ya. Kemudian teman-teman langkah yang ketiga adalah juga melakukan cek the satuan pendidikan. Ya. Di sini akan muncul nama sekolah teman-teman, kemudian statusnya adalah data sekolah aktif ya. Tuh. Kemudian selanjutnya teman-teman akan melakukan tambah peserta didik, penambahan peserta didik ke web BPTI Kemdikbud.go.id. Silakan teman-teman klik peserta didik, dan di sini sudah muncul nama-nama peserta didik, peserta OSN yang sudah ikut tahun lalu. Jadi kalau misalnya ada tahun ini yang akan ikut OSN lagi di 2024 ini, maka tidak perlu ditambahkan di web BPTI Kemdikbud.go.id. Yang di sini adalah khusus yang baru ikut tahun ini. Ya. Oke, kita langsung praktekkan. Silakan teman-teman klik tambah peserta. Dan di sini diminta NISN dan tanggal lahir ya. Saya coba cari data, saya bikinkan Google Form untuk pendataan peserta OSN. Saya masukkan, kemudian saya butuh tanggal lahirnya 2204-2008, 2204-2008. Kemudian kita klik cek ya.
Di sini sudah muncul ya data yang diambil dari data Dapodik dan teman-teman tinggal melengkapinya. Misalnya yang pertama adalah foto. Nah, kebetulan saya juga minta mereka untuk mengupload foto di Google Form ya. Dan ini saya unduh terlebih dulu. Ini dia, saya download. Dan pastikan ya ukurannya itu sesuai dengan persyaratan yaitu maksimal 500 kilobyte. Kalau ini masih 779 kilobyte, jadi saya edit dulu ya. Saya sesuaikan juga. Silakan teman-teman bisa melakukan edit, bisa menggunakan aplikasi Photoshop atau Paint ya. Saya pilih Paint ya. Saya edit dulu. Biar terlihat lebih bagus lah. Oke, seperti ini. Saya save. Kemudian ini mana tadi? Udah ukurannya 370 kilobyte ya, sudah memenuhi syarat ya. Oke, saya kembali ke sini. Saya upload. Nih, open. Kemudian kita melengkapi yang belum ada ya, misalnya jurusan ini umum ya, kebutuhan khusus tidak ada. Apakah buta warna? Tidak. Kemudian berat badan dan tinggi badan, kita cek datanya. 55166. Kemudian email aktif. Kemudian nomor telepon atau WA. Kemudian alamat ya. RT 3 RW 12. Oh, kok ini nomor rumah? Nomor rumah 9A. Berapa tadi? RT 3 RW 12. 12. Kemudian kelurahannya Tambak Kerja, kecamatannya Cilacap Selatan, kode posnya Oke, kalau sudah terisi semua, kita klik selanjutnya. Nah, di sini kemudian ada muncul ya data orang tua. Silakan teman-teman sesuaikan, kalau ada datanya bisa disesuaikan dengan Dapodik ya. Kemudian di sini ada kontak ya, kontak wali, kontak orang tua. Saya ambilkan dari sini. Kemudian untuk alamat jalan ya, sama lah ya dengan alamat anaknya. Nomor rumah 90312. Kelurahannya Tambak Kerja Cilacap Selatan. Kode posnya kemudian kita klik simpan. Oke, kemudian kita klik lagi ya, sudah muncul. Jadi sudah masuk ke sini. Dan ini teman-teman bisa lakukan kegiatan yang sama untuk pengisian
tambah peserta didik ya yang belum pernah mengikuti OSN di tahun sebelumnya melalui tambah peserta, caranya seperti tadi, dan nanti kalau sudah dimasukkan semua, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan tambah pembimbing ya, tambah pembimbing. Nah, ini sebenarnya sudah ada yang tahun lalu. Dan apabila ada yang perlu ditambahkan, nanti bisa teman-teman klik tambah pembimbing. Di sini ada nama, email, nomor KTP, NIP, NUPTK, NIDN, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, lengkap ya. Di sini kemudian di sini ada opsi apakah pembimbing tersebut aparatur sipil negara, pilih ya atau tidak, kemudian tinggal centang. Saya sudah memeriksa data sebelum menyimpan dan silakan teman-teman klik simpan. Oke, setelah proses tersebut, maka yang selanjutnya adalah melakukan pendaftaran peserta OSN ya. Jadi ada 2 tahapan ini. Tahapan pendaftaran memasukkan daftar peserta didik di sini di daftar BPTI Kemdikbud.go.id, dan yang kedua adalah melakukan pendaftaran OSN-nya. Caranya seperti apa? Teman-teman tinggal scroll ke bawah di bagian kiri ini dan pilih yang ajang talenta ini. Yang ajang talenta, silakan diklik. Dan di sini sudah muncul ya beberapa pilihan. Yang akan kita lakukan adalah Olimpiade. Kita akan melakukan pendaftaran di Olimpiade Sains Nasional SMA, OSN SMA. Nah, di sini ada keterangan ya, ini pendaftaran paling 4 hari lagi ya menuju penutupan, dan teman-teman tinggal klik detail di sini. Nah, di sini ada petunjuk teknis juga. Kemudian silakan teman-teman scroll ke bagian bawah. Ini dia. Ya. Ini adalah mapel-mapelnya. Oke. Silahkan teman-teman mengisikan ya. Misalnya kita ambil salah satu peserta. Siapa ya? Dimas Muklis saja nih. Oke, saya akan melakukan pendaftaran atas nama Dimas Muklis Irianto, mapel geografi. Misalnya seperti itu. Maka saya akan cari mapel geografi, ini geografi, individu. Kemudian klik daftar ya. Nah, ini silahkan teman-teman tinggal pilih peserta. Saya tadi akan menambahkan Dimas Muklis ya. Ini Dimas Muklis Irianto. Kemudian kelasnya adalah Dimas Muklis itu kelas berapa nih? Sebentar. Kelas 11. Kelas 11 ya. Tinggal. Nah, kelas 11. Kemudian di sini silahkan pilih pembimbingnya. Nah, silahkan pilih pembimbingnya. Nah, ini ternyata belum ada ya pembimbingnya, jadi saya harus menambahkan terlebih dahulu nanti pembimbingnya di next video ya. Ini sementara sampai sini dulu.